Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 12 bersama saya Ibu Linda Kurniawati. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi metabolisme. Nah, untuk metabolisme ini kita ditekankan kepada perbedaan anabolisme dan katabolisme. Apa sih pengertian metabolisme? Metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi di dalam sel organisme hidup. Nah, sebuah reaksi kimia umumnya dalam penulisannya akan berbentuk seperti ini, di mana ada dua buah zat direaksikan atau digabungkan menjadi sebuah zat yang besar. Atau ini bisa reaksinya kebalikan. Sebuah zat yang besar diuraikan menjadi dua buah zat yang kecil. Nah, artinya metabolisme pun bisa berjalan dalam dua arah yang berbeda. Arah yang pertama ada arah menggabungkan buah-buah zat menjadi sebuah zat. Ini yang disebut dengan anabolisme. Kemudian ada yang menguraikan dari satu zat menjadi dua buah zat yang sederhana. Ini yang disebut dengan katabolisme. Nah, perbedaan anabolisme dan katabolisme ini seperti apa? Oke, kita bahas berikutnya. Pengertian anabolisme. Apa sih anabolisme ini? Ya, anabolisme merupakan reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang kompleks. Molekul sederhana ini umumnya adalah molekul yang energinya rendah, akan diubah menjadi molekul kompleks yang energinya tinggi. Sehingga dalam reaksi anabolisme di sini akan dibutuhkan energi. Nah, reaksi anabolisme akan bersifat endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Untuk anabolisme contohnya apa? Contoh reaksi anabolisme ini ada reaksi fotosintesis. Nah, kita lihat sederhananya reaksi fotosintesis seperti ini, menggabungkan karbon dioksida bersama dengan air menghasilkan senyawa yang kompleks, yaitu glukosa atau gula, dan hasil sampingan berupa oksigen. Dalam reaksi ini, untuk penggabungan karbon dioksida dan air, di sini membutuhkan energi dalam bentuk cahaya matahari. Ini contoh reaksi anabolisme. Sekarang, apa sih yang disebut dengan katabolisme? Katabolisme ini merupakan reaksi penguraian. Penguraian dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Molekul kompleks ini merupakan molekul umumnya adalah molekul yang berenergi tinggi dan diubah menjadi molekul-molekul sederhana yang berenergi rendah. Dari senyawa berenergi tinggi menjadi senyawa berenergi rendah, maka dalam reaksi katabolisme ini akan terjadi proses melepaskan energi atau biasa disebut dengan reaksi eksergonik. Ya. Contoh katabolisme, contoh reaksi katabolisme adalah reaksi respirasi. Nah, contohnya di sini dalam respirasi terjadi proses pembakaran molekul kompleks yaitu molekul glukosa. Diuraikan menjadi molekul karbon dioksida dan uap air. Dalam hal ini, molekul kompleks ini diurai menjadi molekul yang sederhana dan di sini terjadi proses melepaskan energi dalam bentuk ATP sebesar 38 ATP. Ya. Nah, itulah perbedaan anabolisme dan katabolisme. Kedua reaksi ini dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, kecepatan reaksi anabolisme dan katabolisme ini dibantu oleh senyawa kimia yang disebut dengan enzim. Apa sih enzim? Kelas 11 kalian pernah pelajari ini.
Enzim adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar dalam tubuh dan berperan sebagai biokatalisator. Pembahasan mengenai enzim akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.